Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Musdalifah dengan NIM 199514232 dari Prodi Kewirausahaan Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada entrepreneur mindset. Yang pertama, the basic concept of the entrepreneur's mindset. Dalam mengembangkan suatu karir, yaitu bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan seperti perintah atasan, tetapi tentang strategi. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam mencapai kesuksesan dalam berkarir. Salah satunya dengan menggunakan pola pikir pada pengusaha. Pada dasarnya, seorang karyawan dan pengusaha memiliki konsep yang sangat berbeda. Tetapi ada beberapa hal juga yang bisa dijadikan pendekatan ideal dalam mengembangkan suatu karir kita di perusahaan. Menggunakan pola pikir pengusaha bukan berarti membuat kita harus menjadi bos. Ini hanya berkaitan dengan memanfaatkan kreativitas, pengalaman, dan kecerdasan emosional dalam menghadapi kondisi di perusahaan. Jika kita ingin memiliki karir yang cemerlang dengan menggunakan strategi ini. Pola pikir pengusaha dalam mengembangkan perusahaan harus sangat berhati-hati dalam menghitung risiko dan belajar merangkang untuk berjalan dan secukupnya berlari jika sudah cukup pemanasan. Pengusaha adalah agen perubahan yang bertindak sebagai industrialis dan melakukan risiko yang terkait dengan pembentukan bisnis untuk penggunaan komersial. Seorang pengusaha memiliki pandangan ke depan yang tidak bisa untuk mengidentifikasi potensi permintaan barang dan jasa. Dapat membangun pola pikir yang bersifat wirausahawan yang sangat penting bagi seseorang dalam menggapai kesuksesannya. Terlebih wirausahawan dan pengusaha pasti wajib dalam memiliki pola pikir yang entrepreneur demi kesuksesan bisnis yang dijalankan. Meskipun pola pikir wirausahawan bisa diterapkan pada segala jenis pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya pada bisnis. Dengan demikian, perusahaan atau pihak yang memperkerjakan kita akan mendapat berbagai manfaat dari kerja kita. Di samping itu pula, kita mendapatkan manfaat yang cukup besar, yaitu berupa berkembangnya potensi yang ada pada diri kita. Membangun mindset positif merupakan kunci penting untuk bisa sukses. Pemikiran atau prinsip dan pandangan akan mempengaruhi kita dalam mengambil tindakan dan keputusan, termasuk motivasi hidup. Membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Opportunity cost, atau disebut juga biaya peluang atau biaya alternatif, adalah nilai dari kesempatan yang hilang ketika seseorang atau suatu organisasi memilih satu pilihan dari pilihan lainnya. Sebuah kesempatan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun kekurangan inilah yang disebut opportunity. The opportunity tidak terbatas hanya pada materi. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak terbatas hanya pada materi. Kedua, memberikan alternatif lain untuk kegunaan. Ketiga, pemilihan tergantung dari kasus setiap orang atau perusahaan. Keempat, dapat berbeda tergantung kasus setiap orang atau perusahaan. Yang kelima, umumnya digunakan untuk pemilihan kebutuhan sekunder atau tersier. Untuk manfaat menghitung opportunity, ada untuk mempermudah kita saat menghitung modal, membantu kita melihat kesempatan alternatif, menjadi patokan untuk menentukan prioritas, dapat membantu penghematan modal, dapat meminimalkan risiko usaha. Entrepreneurship adalah seorang wirausahawan yang menciptakan dan menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan dengan berlandaskan prinsip lingkungan dan ekologi. Entrepreneurship adalah konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan saja, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Keuntungan entrepreneur memiliki keunggulan dibandingkan dengan entrepreneur biasa dengan membangun hubungan yang bermanfaat dengan bisnis-bisnis lainnya, organisasi, komunitas, bahkan pemerintah. Kendala, ada beberapa tantangan menjadi seorang entrepreneur adalah minimalnya informasi dan terbatasnya pengetahuan orang-orang di dunia bisnis. Jadi, kendala utama entrepreneur adalah kurangnya kesadaran sosialisasi dan pengetahuannya. Karakteristik modal bisnis ada 3, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial atau etika. Social entrepreneurship. Entrepreneur adalah istilah social entrepreneur dengan social entrepreneur menjadi perdebatan di antara para peneliti.
Sebagian menggunakan istilah kewirausahaan sosial dengan menggunakan bahasa Inggris social entrepreneur dan sebagian menggunakan istilah social entrepreneur. Secara harfiah, kedua sebutan dalam menunjukkan orang yang bergerak dalam ranah aktivitas sosial atau nirlaba. Namun, sebelum menjelaskan perbedaan kedua istilah tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa definisi tentang kewirausahaan. Hal ini menjadi penting karena akan menjadi rujukan kedua istilah tersebut. Pada abad ke-17, istilah entrepreneur digambarkan sebagai seseorang yang melakukan kontrak pekerjaan dengan pemerintah untuk memasuk produk tertentu. Kontrak ini memakai harga tetap keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari pekerjaan ini adalah merupakan imbalan dari kegiatan wirausaha. Pendapat Schumpeter 1976 yang dikemukakan oleh Hamilton dan Harper di tahun 1994 bahwa pengusaha mempunyai fungsi sebagai reformas atau revolusi pada pola produksi dengan eksploitasi. Temuan atas kemungkinan teknologi baru yang belum dicoba untuk menghasilkan komunitas baru, atau memproduksi dengan cara baru dengan membuka sumber pasokan bahan baru atau outlet baru untuk produk, dengan mengatur ulang suatu industri dan sebagainya. Table of Contents. Kewirausahaan sosial diperkenalkan pada 1970-an. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara berkelanjutan, istilah ini pertama kali disebutkan pada tahun 1972 oleh Joseph Banks dalam karya seminalnya bernama The Sociology of Social Movements. Ia menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pengguna keterampilan manajerial dalam mengatasi masalah sosial serta untuk mengatasi tantangan bisnis. Family business. Perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelola atau manajemen dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Sementara Arnold dan Award tahun 1995 menyatakan suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga jika terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Sementara Denley di tahun 1988 menyatakan suatu organisasi digolongkan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan 2 generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kasrat di tahun 2004 menyatakan perusahaan keluarga adalah usaha yang dimiliki dan mayoritas aturan yang dijalankan oleh usaha itu dibuat oleh IVCC Operative Government. Di tahun 2008 menyatakan perusahaan keluarga adalah perusahaan di mana mayoritas suara ada pada keluarga dalam mengatur jalannya bisnis. Menurut Center for Labor Research di tahun 2005, sebuah bisnis yang mana kepemilikan dan manajemen dikuasai oleh anggota keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak definisi perusahaan keluarga disampaikan. Kebanyakan berfokus pada beberapa faktor yang melingkupi perusahaan keluarga seperti pemilikan, kendali, manajemen, dan keinginan untuk melestarikan sukses antar generasi. Sementara menurut Westred di tahun 1997, ciri-ciri perusahaan keluarga pada umumnya ialah dimiliki oleh kelompok keluarga, dirasakan sebagai perusahaan, dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik. Hal tak jauh berbeda dinyatakan oleh Tugiman di tahun 1995 yang menyatakan ciri-ciri perusahaan keluarga dalam konteks usaha kecil adalah posisi kunci dipegang keluarga. Keuangan perusahaan cenderung berbaur dengan keuangan keluarga. Tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang ketat. Motivasi kerja tinggi. Tidak adanya khusus dalam manajemen. Memang dengan ciri-ciri tersebut, perusahaan keluarga sangat lentur terhadap perubahan lingkungan. Hal itulah yang menjadi alasan utama sebuah perusahaan keluarga cepat beradaptasi dan menemukan bentuk bisnis yang cocok, sehingga dengan segera dapat meraih peluang sekaligus. Yang berubah itu menyebabkan keberhasilan dan sekaligus kegagalan. Perusahaan keluarga seringkali keleluasan itu menyebabkan tumpang tindih tugas dan peran yang justru merupakan sumber konflik. Teori perusahaan keluarga. Poza di tahun 2007 menyatakan bahwa hingga saat ini ada 2 teori yang digunakan sebagai dasar peneliti perusahaan keluarga, yaitu teori sistem perusahaan keluarga dan System Theory of Family Business. The Theory Again and Again Shift Theory. Teori sistem perusahaan keluarga dipakai untuk menjelaskan fenomena interaksi antara subsistem dalam perusahaan keluarga. Sedangkan teori keagenan digunakan untuk menjelaskan perilaku agen dalam menyikapi biaya yang timbul akibat adanya informasi yang tidak simetris. Sukses perusahaan keluarga. Suksesi merupakan perihal yang penting dalam kesinambungan perusahaan atau corporate sustainability.
terutama setelah pengelolaan perusahaan dialihkan dari generasi pendahulu ke generasi berikutnya. Ketidakberhasilan dalam penggantian pengelolaan akan berpengaruh pada perkembangan kinerja. Oleh karenanya, sukses pengelolaan merupakan hal penting untuk direncanakan secara matang. Fleming di tahun 2000 membagi suksesi menjadi dua tipe, yakni suksesi secara evolusi atau evolutionary succession dan suksesi secara revolusi atau revolutionary succession, di mana evolutionary succession merupakan suksesi yang didorong dan dikendalikan secara internal. Perusahaan telah mampu mengatasi dan meminimalkan masalah-masalah suksesi yang memungkinkan timbul. Selain itu juga dapat memaksimalkan potensi keuntungan. Secara umum, suksesi tipe ini didorong oleh keinginan pemilik untuk melakukannya. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha sedang atau kita akan jalani. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetapi lengkap dan mendetail apa saja elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambarnya dengan utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi suatu demi satu, elemen-elemen kunci kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation di tahun 2014 menciptakan sebuah framework yang sederhana dan mudah dimengerti untuk menggambarkan bisnis kita, yaitu bisnis model kanvas. Model bisnis kanvas merupakan model bisnis yang dituang ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9 aspek bisnis yang meliputi customer segments, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Model bisnis digambarkan secara visual agar lebih mudah mengetahui keterkaitan aspek perusahaan. Selain itu, dengan mewujudkan ke dalam visual berarti bisa menyederhanakan aktivitas yang terlihat rumit. Mari kita membahas ke-9 blok dari bisnis model kanvas tersebut. Segmen pelanggan atau customer segment yang pertama. Blok bangunan atau komponen yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelaku usaha harus menyadari pelanggan adalah jantung dari setiap bisnis. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terlebih dahulu mengenal siapa pelanggan atau calon konsumen yang kita sasarkan untuk produk yang akan kita ciptakan. Mengenal siapa pelanggan dengan mengetahui kebutuhan apa yang hendak diciptakan kepada mereka dan bagaimana nanti memuaskan mereka. Contoh kasusnya, ya misalnya kita akan usaha laundry. Mungkin secara sederhananya dan membantu kita fokus, jasa usaha laundry kita khususkan untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen di suatu daerah. Yang tentunya misalnya Kecamatan Panakukan di Kota Makassar. Kita sebagai pengusaha harus dengan cepat mengenal baik secara spesifik kebutuhan apa, karakteristik apa, nilai unggul apa yang akan kita tawarkan usaha laundry kita kepada pasar konsumen di daerah tersebut yang dimiliki atau ditawarkan oleh pesaing yang sudah ada. Yang kedua, nilai unggulan atau value proposition. Blok bangunan yang menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai unggul untuk segmen pelanggan yang spesifik. Proposisi nilai atau nilai unggul adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Ada beberapa elemen yang kontribusi pada pembentukan nilai unggul atau value proposition adalah: yang pertama, kebaruan atau newness. Yang kedua, kinerja atau performance. Yang ketiga, kostumisasi atau customization. Contoh kasus, sebagai contoh kita mengambil kasus bagaimana Garuda Indonesia Airlines membuat Kitling sebagai salah satu varian penerbangan mereka terhadap konsumen. Garuda Indonesia adalah maskapai bertaraf internasional dengan sasaran konsumen menengah atas. Dengan nilai unggul, layanan penerbangan berkelas dunia, karena itu harga tiket yang diberikan tentu harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pelayanan ramah dari awak kabin, suasana pesawat yang luas dan nyaman, hiburan selama perjalanan, dan lainnya. 3. Saluran atau channel. Blok komponen yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk mewujudkan nilai unggul tersebut. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung atau penyambung antara perusahaan dan pelanggan. Dalam konsep BMC ini saluran menjalankan fungsinya sebagai slide berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan. Yang kedua, membantu pelanggan mengevaluasi nilai. Yang ketiga, memberikan nilai unggul kepada pelanggan dan memberikan dukungan pernah jual kepada pelanggan. Yang keempat, hubungan atau customer relationship. Blok ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan spesifik. Membina hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru atau akuisisi, mempertahankan pelanggan baru atau retention, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan jasa.
Sebuah usaha harus memiliki kejelasan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama kepada segmen pelanggan kita. Hubungan dapat berbentuk proposal personal sampai menggunakan sistem robot atau otomatis. Terdapat berbagai macam jenis hubungan yang dapat dibangun kepada pelanggan, yaitu bantuan personal khusus, swalayan, layanan otomatis, komunitas, dan koreasi. Yang kelima, memberikan pendapat atau revenue stream. Blok bangunan atau komponen yang menggambarkan uang tunai atau arus kas dihasilkannya perusahaan dari masing-masing segmen atau sumber-sumber pendapatan yang akan kita peroleh dari model bisnis. Customer merupakan jantung atau inti dari model bisnis dan sumber pendapatan merupakan urat nadi. Sementara itu, nilai unggul atau value proposition adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan yang membuat mereka bersedia membayar kita. Yang keenam, sumber daya utama atau key resources. Blok bangunan atau komponen sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya utama atau key resources adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan aktivitas utama yang akan membantu pengusaha menawarkan nilai unggul, menjangkau pasar, membangun hubungan dengan segmen pasar, dan memperoleh pendapatan. Yang ketujuh, key aktivitas atau aktivitas utama. Blok bangunan aktivitas kunci menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat terrealisasi dengan benar. Setiap bisnis yang ada dimiliki kebutuhan aktivitas utama yang berbeda-beda, bergantung dengan industri dan jenis usaha. Beberapa aspek terkait dengan aktivitas utama ini adalah kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan nilai unggul yang menaruhkan nilai unggul kepada pelanggan, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, kegiatan untuk menangani aliran pendapat. Aktivitas utama menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah dalam mewujudkan suatu produk jasa yang unggul sesuai dengan segmen pasar yang disasar. Setelah produk itu terwujud, langkah selanjutnya pengusaha tersebut mendelivery atau menghantarkan kepada pelanggan yang disasari dengan desain channel yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan, key referensi atau mitra utama. Komponen yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis model kita harus menyadari bahwa usaha kita tidak akan terwujud dengan usaha kita sendiri. Kita butuh kolaborasi bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang akan mendukung usaha kita untuk maju. Alasannya bermitra kita adalah untuk mencapai tujuan optimasi. Yang kedua, kemitraan dibangun dengan tujuan mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. Yang ketiga, kemitraan dibangun dengan tujuan mendapatkan pengetahuan skill organisasi. Yang keempat, kemitraan untuk tujuan akuisisi pasar, baik untuk mengembangkan ataupun membuka pasar baru. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa. Telah terbukti berhasil dan mendapatkan dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Jangan lupa follow IG saya Indah Musdalifah atau Indah Bahar. Saya akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.